Pernah nggak sih kalian lihat mobil mewah lewat di jalan terus kepikiran, sebenarnya orang ini mau buktiin apa ya? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar satu ide yang menarik banget soal kekayaan, status, dan apa sih yang sebenarnya kita cari-cari. Dan semuanya berawal dari sebuah mobil sport yang kinclong. Oke, jadi pertanyaan besarnya ini, apa sih yang sebenarnya bisa dibeli sama sebuah Ferrari? Jawabannya ternyata bukan cuma soal kecepatan atau kemewahan loh, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam yang bisa mengungkap banyak hal soal psikologi kita sebagai manusia. Coba bayangin suasana ini. Los Angeles, sebuah hotel super mewah. Dulu saya pernah kerja di sana sebagai valet, dan percaya deh, tiap malam itu udah kayak panggung pamer kekayaan. Mobil-mobil keren datang silih berganti, tapi ada satu yang selalu jadi pusat perhatian. Pemiliknya itu seorang pengusaha teknologi yang masih muda, dan setiap kali dia datang, itu udah kayak ada ritualnya sendiri. Mesinnya sengaja digeber, dia keluar dari mobil dengan gaya yang, ya ampun, teatrikal banget, terus matanya nyapu sekeliling, seolah-olah lagi nyari penonton yang terpesona. Mobil itu bukan lagi kendaraan, tapi udah jadi kostum panggungnya. Dan jujur aja ya, kami para valet emang kagum banget. Kami sering ngobrolin mobil itu, suaranya, desainnya yang sempurna, benar-benar sebuah karya seni di atas roda. Tapi lama-kelamaan kami mulai sadar ada sesuatu yang aneh, semacam teka-teki gitu. Nah, ini dia intinya. Kami itu hampir nggak pernah ngomongin pemiliknya. Dia kayak nggak kelihatan gitu. Ironis banget kan? Dia pikir dia jadi bintang utamanya, padahal dia cuma jadi properti buat fantasi kami sendiri. Kami seringnya bilang, gila, bayangin kalau kita yang nyetir mobil itu. Dan inilah ironi terbesarnya, dia buang ratusan ribu dolar buat dapat rasa hormat dari orang asing. Tapi yang dia dapat, cuma sekumpulan orang yang pakai hartanya itu buat bahan lamunan mereka sendiri. Sedih ya. Cerita barusan itu jadi contoh yang pas banget buat sebuah konsep psikologis yang kita sebut paradoks Ferrari. Yuk kita bedah lebih dalam lagi, apa sih maksudnya? Sederhananya gini, ini tuh sebuah salah kaprah mendasar dalam cara kita berpikir. Kita beli barang mahal dengan harapan orang lain bakal mikir, wow, hebat banget dia. Tapi kenyataannya, barang itu justru bikin mereka mikir, wow, hebat banget ya gue nanti kalau punya barang itu. Ini nih, sebuah kebenaran yang mungkin agak pahit buat diterima. Buat kamu, barang itu mungkin puncak dari kerja keras, sebuah pencapaian besar. Tapi buat orang lain, seringnya sih itu cuma pemandangan sekilas sebelum mereka balik lagi mikirin urusan mereka sendiri. Tentunya pamer status itu bukan hal baru. Dari zaman dulu, bulu kepala suku, sampai mahkota raja, manusia selalu pakai simbol buat nunjukin posisinya. Bedanya, di dunia modern yang serba anonim ini, kita jadi makin bergantung sama simbol-simbol luar kayak mobil atau tas mewah buat ngomongin siapa diri kita. Jadi, kalau bukan kekaguman tulus yang kita dapat, sebenarnya apa sih yang kita coba beli dengan barang-barang mahal ini? Oke, saatnya kita gali motivasi yang sebenarnya. Coba deh pikirin. Kamu itu sebenarnya nggak pengen jam tangannya atau mobilnya sebagai benda mati. Yang benar-benar kamu kejar itu adalah perasaan yang kamu harapkan datang dari barang itu. Rasa hormat, kekaguman, perasaan penting. Bendanya itu cuma alatnya aja. Nah, disinilah jebakannya. Upaya kamu buat jadi pusat perhatian justru malah nyalain lampu sorot ke keinginan orang lain. Kamu pengen jadi aktor utama, tapi tanpa sadar, kamu malah cuma jadi figuran yang nggak kelihatan di film mereka sendiri. Ada loh sebuah latihan simpel yang bisa dicoba. Sebelum kamu beli barang mahal buat status, coba deh tanya ke diri sendiri 5 mengapa. Tanya mengapa terus, gali lebih dalam dari setiap jawaban kamu, sampai kamu nemuin akar emosional yang sebenarnya tersembunyi. Dan sering banget setelah 5 kali nanya mengapa, kamu bakal sampai ke akar masalahnya. Ternyata, ini bukan soal mobil. Ini soal mencari pengakuan dari luar, untuk menenangkan rasa nggak aman atau keraguan yang ada di dalam diri kamu. Oke. Jadi kalau pamer kemewahan itu ternyata bukan jalan yang tepat buat dapat rasa hormat. Terus apa dong solusinya? Yuk kita geser pembahasannya dan lihat gimana caranya membangun kekayaan yang sejati. Coba deh, ambil waktu sebentar buat merenung. Pikirin satu orang yang benar-benar kamu hormati. Bisa jadi mentor, teman, atau keluarga. Apakah rasa kagum kamu itu muncul karena harta yang mereka punya? Kemungkinan besar sih jawabannya tidak. Kekaguman yang tulus itu hampir selalu lahir dari karakter. Sifat-sifat kayak kerendahan hati, kebaikan, empati. Nah, inilah mata uang yang sebenarnya berlaku dalam hubungan antar manusia. Ini adalah aset yang nilainya nggak akan pernah turun.
Terus gimana cara praktisnya? Pertama, coba deh sadar-sadar investasikan waktu buat bantu orang lain tanpa mikirin imbalan. Kedua, latih kerendahan hati dengan lebih banyak bertanya daripada cerita soal diri sendiri. Dan ketiga, coba deh ukur kesuksesan bukan dari saldo rekening, tapi dari kualitas hubungan yang berhasil kamu bangun. Lihat deh perbedaannya. Nilai mobil mewah udah pasti turun seiring waktu. Sebaliknya, nilai dari sebuah pengalaman bareng teman atau tindakan kebaikan yang tulus itu justru akan terus naik, bahkan berlipat ganda dalam bentuk kenangan dan ikatan yang kamu ciptakan. Ini adalah pergeseran pola pikir yang penting banget. Daripada habisin uang buat beli gadget terbaru, mungkin uang itu bisa dipakai buat beliin tiket pesawat supaya teman lama bisa datang berkunjung. Intinya, pakai uang buat ciptain kenangan bersama, bukan beli barang yang justru bikin kita makin terisolasi. Perlu dicatat ya, ini bukan berarti kita harus anti sama barang mewah. Menikmati hasil kerja keras itu penting dan sehat kok. Poin utamanya adalah motivasi di baliknya. Belilah sesuatu karena kamu beneran suka sama kualitasnya, bukan karena berharap barang itu bisa membelikanmu rasa hormat dari orang lain. Pada akhirnya, semua ini membawa kita kembali ke pria dengan Ferrari peraknya. Dia duduk sendirian di singgasananya yang mahal, nungguin tepuk tangan dari penonton yang sebenarnya nggak pernah bener-bener merhatiin dia. Permainan status itu sebuah pengejaran yang melelahkan dan seringkali sepi. Jadi, saat semua ini berakhir nanti, warisan seperti apa yang ingin kamu tinggalkan? Apakah deretan aset yang nilainya terus turun, atau jejak hubungan tulus yang dibangun di atas karaktermu? Seperti biasa, pilihannya ada di tangan kita masing-masing.